Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafiqah dengan NIM 200222107. Ruang AP Rek 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang MIT Aika, yaitu biografi sastra hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan teknologi seni dan sains atau IPTEX, yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi dilahirkan di Bukit Hara tahun 780 sampai 850. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Penemuan Al-Khawarizmi yaitu kuadran sinus, kuadran mural, dan Shardo square. B. Ilmu teknologi yaitu Al-Jazari, lahir di Ardul Zazirah. Beliau dikenal ahli di bidang mekanik sehingga banyak menciptakan robot humanoid. Penemuan Al-Jazari yaitu mesin cuci tangan otomatis dan jam gajah, jam gajah dan liminas tuangan pasir. Di bidang seni, Abu Nawas, yaitu memiliki nama lengkap Abu Nawas Al-Hasan bin Bani Al-Hakimiyah. Ia adalah seorang seni atau sastrawan. Dia mempunyai bakat sejak kecil di Basrah. D. Ilmu pengetahuan sains, Abu Bakar Muhammad Ibnu Zazariyah atau biasa dikenal dengan Razi. Namanya dikenal sebagai orang yang ahli di bidang kedokteran, filosof ahli kimia, biologi, dan fisika. Dua, perspektif Islam tentang IPTEK, yaitu Islam mendorong umat yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam yang mementingkan pengembangan dan penguasaan IPTEK untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, IPTEK juga sebagai pengabdian Muslim kepada Allah dan mengembangkan amanah Khalifatullah di muka bumi. Jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan ilmu, maka mencarinya merupakan sebuah kewajiban. Ketiga, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Telah jelas bahwa antara agama dan ilmu pengetahuan tidak ada pertentangan bersifat integral, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Hubungan tersebut menunjukkan betapa positifnya Islam memandang ilmu pengetahuan. 4. Integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan sudah sejak awal saling berkaitan satu sama lain. Dan dalam Al-Quran sudah jelas disebut bahwa kita diajar untuk mencari atau mendapatkan ilmu Islam dan ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. 5. Ilmu untuk ilmu maksudnya adalah segala apapun yang berasal dari ilmu akan kembali kepada ilmu itu sendiri. Sejatinya ilmu pengetahuan dan ajaran Islam menyampaikan lebih lanjut ajaran agama kepada manusia. Sebaliknya, agama dapat membantu memberikan jawaban terhadap masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tanpa ajaran Islam tidak dapat dipisahkan. 7. Ilmu bebas nilai adalah tuntutan ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Sedangkan tidak bebas nilai yaitu memandang bahwa ilmu tidak selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. 8. Akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yaitu
rasa tanggung jawab di hadapan Allah, sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian, dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat itu. Alanat ilmiah, sifat ilmiah atau amanat ilmiah merupakan kemestian iman, termasuk ke dalam moralitas ilmu. Orang yang beriman akan selalu menyampaikan ilmunya. Tawadu, orang yang benar beriman tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak. 9. Ayat kauliyah adalah ayat yang difirmankan oleh Allah melalui kitab sucinya, yaitu kitab Al-Quran. Ayat ini menyinggung berbagai aspek penting tentang ajaran Islam. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang Allah tampakkan kepada makhluknya, seperti tanda kebesaran Allah berupa adanya langit dan bumi, maupun fenomena alam yang Allah tampilkan kepada kita semua. 10. Tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadikan manusia atau khalifah atau pengurus bumi. Tujuannya manusia diciptakan menurut Islam adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang tugasnya untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. 2. Agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Tujuannya manusia diciptakan berikutnya adalah agar manusia senantiasa mengetahui kuasa Allah yang meliputi pemahaman seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya, dan seisinya. Mengembangkan amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taktif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya menciptakan manusia ini mendidik orang beriman mematuhi perintah beribadah kepada Allah. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dimaksud dalam Quran surah Az-Zazirat ayat 56. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.